Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya, agak banyak ya Bang Juma ya. Iya. Ya sih masih gimana ya? Masih bingung ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa Bang Juma. Mungkin kan kapan-kapan kalau ada masih yang mau tanyakan tiba-tiba ingat gitu kan, bisa lah kapan-kapan lagi nanya Bang Juma. Tapi kan sebenarnya benar-benar bingung Bang Juma. Iya, itu tanda-tanda itu. Kalau ada orang yang menyembah makhluk tapi tidak bingung, itu bahaya. Tapi kalau ada orang menyembah makhluk dan dia sudah mulai bingung dengan kondisi itu artinya tanda-tanda bahwa orang ini sudah mulai ada cahaya dalam hatinya. Yang tadinya gelap sama sekali sudah mulai ada secerca cahaya yang menerangi sehingga nampak respon akalnya terhadap keadaan imannya itu sudah ada. Kenapa? Karena sudah ada cahaya yang masuk. Ya, saya berharap cahaya itu jangan dipadamkan. Terus belajar dengan niatan ingin mencari kebenaran. Insya Allah akan ketemu. Ya sebab itu dari kemarin sebenarnya udah bukan dari kemarin, udah cukup lama kan ngikutin Bang Juma itu kan. Cuman sempat naik dan kadang minta naik nggak dinaikin gitu kan. Ngikutin kan. Ya dengar gitu kan, kadang sempat dengar lagi kan, kemarin pernah Bang Juma berkatakan kalian itu menghina Yesus, menyembah Yesus atau menghina Yesus. Kok gitu ya? Kadang berpikir sendiri kan, kok Bang Juma ngomong gitu ya? Kristen itu menyembah Yesus atau menghina gitu kan? Itu kok dulu Bang Juma bilang kayak gitu ya? Ya jadi gini, saudari Grace. Masih ingat nggak kan Bang Juma itu Ingat, pernah bilang ingat. gitu? Yes, dan itu sering saya katakan itu. Jadi gini, ketika kemudian wakil presiden mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mendarat di Makassar, Sultan Hasanuddin, disambutlah dia kan ya, disambut dengan meriah, lalu diumumkan oleh MC, alhamdulillah adalah satu kebanggaan bagi kita warga Sulawesi Selatan. Karena pada hari ini kita dikunjungi oleh yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran. Itu penghinaan atau penghormatan? Wapres. Ya, enggak, dia bilangnya presiden. MC-nya bilang presiden. Itu penghinaan atau itu penghargaan? Penghinaan enggak itu? Lah, wapres dibilang presiden. Penghinaan itu. Itu penghinaan, itu pelecehan itu. Begitulah Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya senang. Dipanggil Tuhan ya memang karena dia Tuhan, senanglah dia. Namanya dipakai untuk bernubuat dan bermujizat mengusir setan, ya senanglah dia. Tapi karena dia bukan Tuhan, diperlakukan selayaknya Tuhan, maka dia mengusir. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di hari penghimpunan nanti, di hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka penyembahnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Matius 7 nomor 22 nomor 23 membuktikan kebenaran itu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa.
Nah, mana kehendak Bapa agar kita menyembah anaknya, Yesus? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita makan babi? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita merasulkan Paulus? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita menganggap surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi itu diimani sebagai firman Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar Taurat itu dianggap kutukan? Ada nggak? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita ke gereja, agar kita percaya kepada pastor dan pendeta? Ada nggak? Nggak ada. Jadi apa yang dilakoni hari ini oleh teman-teman Kristen itu bukan kehendak Bapa. Maka siapapun yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka Yesus akan mengusirnya. Dan Yesus berkata, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenalkan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi itu penghinaan itu. Ketika kemudian orang Kristen mengatakan, Yesus kami sedih, betapa besar perjuanganmu, engkau rela mati demi kami. Itu penghinaan. Yesus, betapa mulia dirimu, engkau rela teraniaya, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh untuk dosa-dosa kami. Itu penghinaan bagi Yesus. Umat Islam mengatakan, tidak, Yesus kami tidak dibunuh, Yesus kami tidak ditelanjangin, Yesus kami tidak ditombak, Yesus kami tidak ditampar, Yesus kami tidak diludahin, Yesus kami tidak dibunuh. Maka siapa yang memuliakan Yesus? Umat Islam. Yohanes 15 nomor 13 nomor 14, Yohanes 16 nomor 13 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus hari ini? Kristen. Dengan apa? Dengan menyembahnya. Oh, Anda menghinakan dia. Yesus mengajarkan, mempraktekkan dan menteorikan menyembah hanya kepada hakikat yang ada di langit. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Bukan aku hanya utusan. Siapa yang menjalankan itu? Umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Orang Kristen mengikuti yang datang kepada Paulus. Bahwa Yesus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang datang kepada Paulus, itu dilantiknya kemudian setara dengan pencipta langit dan bumi. Sebab Bapa itu esa, maka esa pula Yesus Kristus yang adalah perantara. 1 Timotius 2 nomor 5. Dengan kata lain, Paulus ingin menyetarakan antara Allah, antara Tuhan pencipta dan bumi dengan makhluk yang bernama Yesus tersebut. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya Paulus sedang ingin mendoktrin bahwa Yesus Kristus yang datang kepadanya juga esa, sama seperti Allah itu esa. Berarti ada berapa esa? Ada 2 esa. Paulus sedang ingin menyamakan antara Yesus yang datang kepadanya dengan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Saudara Grace. Mudah-mudahan bisa menambah pembenaran ilmu saudari ya. Silakan. Ya, makasih Bang Juma atas pencerahannya. Sedikit Grace mengerti, berarti suatu penyembahan bagi dia itu malah terbalik ya, jadi suatu penghinaan ya jadinya ya kan? Ya iyalah. Oh, jadi gitu ya. Kan kepada iblis aja ketika Yesus dicoba dalam Lukas 4 itu, kamu harus menyembah hanya kepada siapa? Iya ya.
Nah, kan gitu. Jadi kebanyakan yang Kristen yang berdoa gitu kan, misalnya kan terima kasih Tuhan gitu kan, engkau rela mati gitu kan, rela mati atas penebusanku. Berarti itu sebenarnya doa bagi dia tapi penghinaan bagi Yesus. Penghinaan, benar. Sejak kapan aku mati buat kalian? Betul. Itu penghinaan. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusanmu. Utusan ya bukan Tuhan lah. Kalau dia mati kemudian berarti yang mati manusia. Berarti orang Kristen ditebus dosanya oleh manusia. Waduh, bahaya itu. Sementara kesaksian Yesus dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi kalau dirinya adalah utusan Bapa. Lalu kok utusan Bapa kok dibunuh? Sedangkan Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Di mana itu tertulis? Dalam Yohanes 8. Mengapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Sekiranya engkau menerima firmanku, engkau tidak akan membunuhku. Sebab aku ini adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Aku yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kenapa kau ingin membunuhku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, itu kata Yesus. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang menuhankan iblis. Karena iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Lukas 4, Matius 4, bagaimana iblis mencobai Yesus agar Yesus mati. Itu iblis selalu mencobai Yesus supaya Yesus mati. Jadi yang ingin membunuh Yesus hanyalah iblis. Yesus dikhianati Yudas. Yudas berkhianat karena kerasukan setan. Iblisnya masuk ke Yudas sehingga Yudas berkhianat. Tujuannya apa? Supaya Yudas menyampaikan tempat persembunyiannya. Apa tujuannya? Supaya tentara menangkap Yesus. Apa tujuannya? Supaya Yesus dibunuh. Apa tujuannya? Kenapa iblis ingin membunuh Yesus? Kata Kristen, supaya menebus dosa kutuk dari Adam. Loh, bukannya yang terkutuk di Ganbi Eden itu iblis? Terkutuklah dengan perut engkau akan berjalan. Yang dikutuk di situ iblis. Ketika Adam kemudian jatuh dalam pencobaan iblis, yang dikutuk oleh Tuhan itu iblis. Sedangkan Adam dan anak-anaknya itu diberkati. Berarti ketika Yesus dituduh sebagai penebus kutuk, maka yang ditebus siapa? Ya iblis. Karena yang dikutuk di situ iblis. Berarti Yesus mati melepaskan kutuk iblis. Wah, bahaya ini. Bahaya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Itu jelas itu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang ingin mempraktekkan keinginan bapaknya, yaitu iblis. Dengan kata lain, orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah orang yang mengimani karya iblis. Siapa yang tepuk tangan ketika kemudian karyanya dijadikan sebagai simbol agama? Ya iblis lah. Coba. Siapa yang senang ketika kemudian karyanya itu dihargai, malah dijadikan sebagai sesuatu, sebagai landasan keselamatan? Kami selamat karena penyaliban terhadap Yesus. Kami selamat karena darah Yesus. Kami selamat karena Yesus disalib. Dengan kata lain, iblis adalah pahlawan sehingga mereka diselamatkan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih ya, berkat kamu kemudian merasuki Yudas, merasuki imam kepala mahkamah agama, sehingga Tuhan kami berhasil dibunuh. Coba bukan kamu yang kemudian merasuki Yudas, manalah mungkin Yesus itu bisa disalibkan. Terima kasih ya iblis.
Sementara Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Menumpahkan darahnya adalah kekejian bagi Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Ya itu perintah, jangan. Jadi kalau ada orang membunuh Yesus, dosa enggak? Dosa. Jadi penyaliban itu bukan nebus dosa, penyaliban itu menghadirkan dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Dengan kata lain, jangan kau bunuh Yesus. Ketika Yesus dibunuh, maka apa yang terjadi? Dosa membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan nebus dosa, tetapi berdosa. Penyaliban adalah simbol dosa, bukan nebus dosa. Jadi salah ketika dikatakan salib adalah simbol penebusan dosa. Enggak. Salib itu simbol dosa. Pembangkangan, kan Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Itu larangan. Ketika dibunuh menggunakan salib, maka salib ini adalah simbol pembangkangan dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jadi salib bukan tanda keselamatan. Salib justru sebaliknya. Diduga sebaliknya. Kenapa? Karena Tuhan melarang membunuh Yesus. Yesus orang benar kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, barang siapa yang tidak melalui aku, dia tidak sampai kepada Bapa. Loh kok dibunuh? Yesus itu jalan menuju kepada Tuhan. Kenapa dibunuh? Artinya ibarat Yesus itu jembatan. Kenapa dihancurkan jembatannya? Dia harus dilestarikan, dipelihara, supaya seluruh ajaran-ajaran yang menyebabkan kita selamat dikeluarkan oleh dia. Jangan dibunuh. Biarkan dia mengajar, karena dia adalah juru selamat. Sebagai juru selamat, dia punya pengajaran, tapi dibalikkan. Oh, dia juru selamat dengan cara apa? Dengan mati di tiang salib. Alamak. Itu rekayasa dari Paulus yang adalah utusan dari Yesus Kristus, yang adalah diduga palsu. Demikian Cakaruk di Indonesia. Ya, silakan Mbak Grace. Ya Bang Juma, mungkin udah pada bosan juga ya, banyak kali nanyanya si Grace ini, tapi nggak gini Mbak Grace, apa sih yang menjadi ganjalan Anda sehingga berat untuk memeluk Islam? Bukan berat Bang, sebenarnya tidak berat. Masih mau belajar. Masih mau belajar. Oh iya. Banyak pertimbangannya itu banyak. Ada keluarga, apa tanggapan keluarga terhadap diri saya gitu kan. Banyak Bang, nggak gampang. Cuman kan sebelum untuk benar-benar menerapkan atau memberitakan ke mereka itu, Grace udah ada bekal. Jadi itu tidak segampang itu semua Bang. Gitu ceritanya. Bukannya tidak gampang. Cuman kan nanti untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka itu, jadi saya sudah ada bekal, udah ada persiapan gitu. Kenapa dan kenapa, kan pasti pada bertanya kenapa gitu kan. Jadi kan adalah bekalku untuk menjelaskan ke mereka, ini loh yang benarnya, ini loh ini gitu kan. Jadi kan perlu dulu Grace itu belajar gitu ceritanya. Ya betul. Belajar penting. Iya, itu makanya tadi Bang Juma masih banyak nanya. Ya mungkin cukuplah dulu sampai di sini kan. Nanti kalau ada Grace tanyakan lagi kapan Grace balik, mungkin Grace juga bakal mengumpulkan beberapa pertanyaan lagi gitu. Iya. Iya, baik. Tapi untuk hari ini makasih buat pencerahannya Bang Juma. Sedikit Grace juga bisa mengikuti, bisa ngerti gitu kan. Iya, betul. Ya kalau ada yang lain mau bertanya, dipersilakan. Tapi untuk Mbak Grace,
Ya. Mbak Grace coba bertanya tentang Islam ke Gurunda coba. Satu aja pertanyaan Sebenarnya Mbak mau Grace. bertanya dan sudah Silakan. mendapat jawabannya, cuman kan takutnya mungkin itu cuman pertanyaan sepele ya. Nggak apa-apa, ditanya aja itu daripada jadi ganjalan.